Para romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Mengawali hari baru di awal pekan ini, kembali bersama saya Suster Maria Emerita OP dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rowoseneng. Kita akan bersama-sama menggali dan menimba kekuatan dari sabda Tuhan hari ini. Hari ini dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29 kita diajak untuk kembali pada motivasi awal, panggilan iman kita mengikuti Yesus yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat kita. Bertitik tolak dari kisah penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang kita dengarkan beberapa hari yang lalu, kita diajak untuk melihat bagaimana saat itu banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus karena Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Bisa dibayangkan bahwa saat itu ada orang yang menjadi public figure yang terkenal, yang mungkin apa yang dilakukan itu menjadi viral, pastinya banyak sekali orang yang ingin tahu. Nah, ketika Yesus melakukan banyak sekali mujizat, akhirnya banyak sekali orang juga berbondong-bondong mengikuti dia hingga jumlahnya tidak tanggung-tanggung. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk pastinya yang perempuan maupun yang anak-anak. Nah, saat itu Yesus menantang para murid dengan bertanya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Lalu Filipus yang menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Kalau boleh saya membayangkan ketika diminta untuk memberi makan 5.000 orang secara dadakan, pasti yang terpikir itu sebuah hal yang tidak mungkin. Kita pasti akan mengalami banyak sekali kendala dan juga kesulitan. Begitu juga Filipus dengan ungkapan ini, bisa jadi dia juga tidak mau repot. Toh itu bukan tanggung jawab mereka memberi makan sekian ribu orang yang mengikuti Yesus tanpa mereka minta. Tetapi di sini Yesus menghadirkan sosok seorang anak kecil yang memberikan apa yang dia miliki, 5 roti dan 2 ikan. Sosok anak kecil ini memberi gambaran kepada kita sebuah ketulusan, sebuah pemberian diri tanpa pamrih. Inilah iman yang sejati. Dan kembali hari ini Yesus memberikan pernyataan yang tidak terduga ketika banyak orang itu kembali mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Sekalipun Yesus sudah mencari jalan lain, ketika mereka kembali menemukan Yesus, mereka bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Tetapi apa jawab Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sangat jelas bahwa Yesus menangkap bahwa mereka mengikuti Yesus bukan karena sungguh mereka percaya Yesus sebagai Sang Mesias, tetapi mereka percaya bahwa ketika mengikuti Yesus, apa yang dia butuhkan, apa yang mereka butuhkan secara jasmani ataupun secara materi yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari akan terpenuhi. Dan itu digambarkan dengan Yesus mengatakan mereka mengikuti Yesus karena telah makan roti itu dan mereka kenyang.
ada sebuah jaminan yang mungkin dalam pandangan banyak orang itu kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu akan dijamin ketika mengikuti Yesus. Jadi bukan Yesus yang dia percaya, tetapi apa yang dihasilkan oleh karya-karya Yesus itu yang mereka percaya. Maka selanjutnya Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Kalau kita kembali kepada anak kecil, kisah anak kecil tadi, pemberian diri yang tulus, pemberian diri yang total, pemberian diri yang murni tanpa pamrih, rupanya itu akan melipat gandakan berkat yang akan diterima, bukan saja untuk pribadi tetapi untuk banyak orang di sekitar kita. Terbukti dengan ketika 5 roti dan 2 ikan itu digandakan oleh Yesus, ketika dikumpulkan sisa-sisanya masih ada 12 bakul banyaknya. Itu melambangkan sesuatu yang berkat yang berlimpah, tanpa ada kekhawatiran anak kecil tadi memberikan, nanti aku akan kekurangan kah, nanti aku akan harus mencari di manakah selanjutnya. Nah, kemudian Yesus pun mengatakan, ketika mereka bertanya kembali, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus sangat-sangat tegas, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita diajak untuk kembali percaya kepada Yesus, Dia yang telah diutus Allah untuk menjadi penyelamat kita. Maka ketika kita mau memberikan diri dalam pelayanan kita, di dalam setiap tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita, tanpa ingin dilihat orang, tanpa ingin dipuji orang, telah melakukan sesuatu yang spektakuler mungkin, atau tanpa mengharapkan imbalan yang lebih demi kepuasan atau pemenuhan kebutuhan kita. Pastinya Tuhan telah menyediakan rahmat yang melimpah kepada kita, tanpa kita harus khawatir akan apa yang akan terjadi hari esok. Ketika orang sungguh bisa menyerahkan hidupnya kepada Allah, segala sesuatu akan dicukupkan oleh Dia. Bahkan akan menjadi berkat yang melimpah bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Itulah semangat pemberian diri, semangat berbagi dengan tulus. Maka semoga hari ini juga memberikan inspirasi bagi kita untuk melayani dengan tulus, untuk bekerja dengan hati, untuk memberikan diri kita dengan tanpa pamrih, sehingga kebahagiaan yang sejati itu akan kita dapatkan, bahkan berlimpah, untuk membawa kita, mengantar kita kepada kehidupan kekal yang tentunya sangat membahagiakan, yang tentunya tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu lagi ada ketakutan. Marilah kita mengupayakan makanan-makanan yang mengantar kita pada kehidupan kekal, kehidupan yang penuh kedamaian, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh belas kasih, agar dunia ini pun akan menjadi tempat bagi kita untuk memberikan kesaksian iman itu kepada siapapun yang juga butuh diselamatkan. Selamat berbagi, selamat melayani dengan hati. Semoga berkat berlimpah bagi kita hari ini.
berkah dalam.